Selamat datang di channel Update Catur Indonesia. Kali ini, saya akan membahas permainan penuh taktik dari Mikhail Tal melawan Uwe Bunch pada event Halle di SV pada tahun 1974 di kota Halle, Jerman. Saat itu, Mikhail Tal berhasil memenangkan permainan dengan berbagai pengorbanan yang membuat lawan terpaksa harus menyerah. Uwe Bunch menggunakan buah putih, sedangkan Mikhail Tal menggunakan buah hitam. Langsung saja, sebagai putih, Uwe Bunch memulai langkah dengan pion ke D4, menguasai pusat. Tal membalas dengan pion ke C5, pertahanan Sisilia. Kuda ke F3, pion ke D6. Pion ke D4, menawarkan pertukaran. Pion pukul pion. Kuda memukul kembali. Kuda ke F6, menyerang pion. Kuda ke C3, melindungi pion. Pion ke A6, menguasai petak B5. Gajah berkembang ke C4, memantau pion lemah di petak F7. Tal memblokirnya dengan pion ke E6. Gajah ke B3, menempatkan gajah ke petak yang lebih aman. Pion ke B5, bersiap menyerang dari sayap menteri. Menteri ke E2, menjaga pion. Gajah ke E7, bersiap rokade. Gajah berkembang ke E3. Hitam rokade. Pion ke F3, memperkuat struktur pion. Gajah ke B7, menempatkan gajah di diagonal panjang. Putih rokade panjang. Perlu diketahui, jika kedua pemain melakukan rokade yang berseberangan, maka permainan saling serang akan segera dimulai. Kuda berkembang ke D7. Putih mulai menyerang ke sayap raja dengan pion ke G4. Sedangkan, hitam menyerang ke sayap menteri dengan kuda ke C5, mengancam gajah. Pion ke G5, mengancam kuda. Kuda pindah ke D7. Pion ke H4, melanjutkan serangan. Benteng ke C8, menyerang raja secara tidak langsung. Sehingga, raja geser ke B1. Pion ke B4, menyerang kuda. Kuda pindah ke A4, menawarkan pertukaran. Kuda pukul kuda. Gajah memukul kembali. Kuda ke C5, mengancam gajah. Gajah mundur ke B3. Pion ke A5, melanjutkan serangan. Gajah ke C4, mengantisipasi ancaman pion. Pion terus maju ke A4. Benteng ke G1. Pion ke D5, menawarkan pertukaran. Pion pukul pion. Gajah memukul kembali. Gajah ke D3. Pion maju ke B3, mencoba membongkar pertahanan putih. Pion ke H5. Kuda pukul gajah. Pion memukul kembali. Pion ke E5, mengancam kuda. Disinilah kesalahan fatal putih. Tanpa menyelamatkan kuda, putih malah memajukan pion ke G6. Sehingga, setelah pion memukul kuda, hitam unggul materi. Dilanjut menteri ke G2, bersiap menyerang raja. Gajah ke F6, melindungi pion, sekaligus menguasai diagonal panjang. Pion ke H6, mencoba membongkar pertahanan hitam. Pion pukul pion. Pion pukul pion, mengancam benteng. Benteng ke C2, mengancam balik menteri. Menteri pindah ke H3, mengancam pion. Di waktu yang sama, benteng juga masih terancam oleh pion. Sekarang, saatnya kamu pause video ini dan temukan langkah apa yang akan dimainkan oleh Mikhail Tal dalam posisi terjepit seperti ini. Selamat bagi yang menemukan. Langkah itu adalah benteng memukul pion, skak. Mengorbankan benteng. Ini merupakan langkah yang sangat kuat. Karena, jika raja memukul benteng, akan dibalas pion pukul pion, open skak. Kemana raja putih harus melangkah? Misalnya dicoba pindah ke A3. Akan ada menteri ke E7, skak. Raja pukul pion. Menteri ke A7, skak. Raja ke B5. Dibalas benteng ke B8, skakmat. Kita kembali. Bagaimana jika raja pindah ke C1? Jika raja pindah ke C1, maka ada menteri ke C7, skak. Raja ke D1. Menteri ke C2, skak. Raja ke E1. Menteri ke F2, skak. Raja kembali ke D1. Dibalas menteri ke D2, skakmat. Kita kembali. Bagaimana jika raja pindah ke B1? Jika raja pindah ke B1, maka akan ada pion pukul pion skak. Raja ke C2. Gajah ke B3, skak. Raja ke C1.
dan pion promosi menteri, skakmat. Kita kembali ke partai aslinya. Setelah benteng pukul pion, skak. Hitam memilih raja pindah ke A1. Benteng kembali mengorbankan diri ke B1, skak. Raja menerima benteng. Pion pukul pion, skak. Raja pindah ke C2. Menteri ke C7, skak. Raja ke D2. Menteri ke C3, skak. Raja ke E2. Menteri ke C2, skak. Gajah menutup. Benteng ke E8, skak. Raja ke F2. Menteri pukul gajah, skak. Raja ke G3. Dan, setelah gajah melakukan skak ke E5, putih menyerah. Karena, jika dilanjut, raja tidak bisa berpindah ke G4. Mengingat, akan ada menteri skakmat ke F4. Sehingga, langkah satu-satunya adalah, raja pindah ke H4. Menteri ke H6, skak. Raja tetap harus pindah ke G4. Dibalas menteri ke F4, skakmat. Berikut adalah data statistik dalam pertandingan ini. Mikhail Tal berhasil memenangkan permainan dengan akurasi 93,6%. Bagaimana menurutmu tentang pertandingan ini? Semoga ulasan ini dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua dalam bermain catur yang lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Tekan like jika kamu suka dengan video ini. Bagikan kepada teman terbaikmu. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan video terbaru tentang catur dari channel ini. Salam Update Catur Indonesia.